Oh, ternyata sekarang Banser jadi jongos kafir ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banser, oh Banser. Kenapa sih Banser ini selalu bikin ulah? Kenapa biarkan saja Pak Syafiq Risa Basalama ini mengaji pengajian, setelah itu ajak diskusi. Atau sebelumnya mengisi pengajian, ajak dia untuk diskusi. Kalau tidak mau, ya silakan baru tendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kedamaian, ketentraman di negeri kita NKRI yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Lagi viral kasus pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Risa Basalamah di Surabaya oleh Oknum Banser. Dalam hal ini, para YouTuber Wahabi, Salafi Wahabi banyak yang meradang. Bahkan ada yang sampai terucap bahwa Banser ini adalah jongos kafir. Ada yang mengatakan gereja dijaga tapi pengajian dibubarkan. Kalau dalam hal salah dan tidak, saya sendiri siapapun kalau salah saya kritik. Misalnya, saya juga termasuk orang yang tidak setuju jika teman-teman Banser ini menjaga gereja, misalnya menjaga dangdutan. Saya juga banyak mengkritik teman-teman Banser, kritik ukhuwah Islamiyah dalam rangka bukan karena kebencian terhadap orang-orang Banser, teman-teman Banser. Saya banyak mengkritik. Sebelum saya punya YouTube, saya sudah mengkritik teman-teman Banser di Facebook saya. Nah, apakah dalam kasus saat ini pembubaran Ustadz Syafiq Risa Basalamah itu Banser salah? Tunggu dulu. Kita jangan main playing victim ya. Kita lihat dulu. Kalau ada asap, mestinya itu ada api. Tidak mungkin asap tiba-tiba ada kalau tidak ada apinya. Itu pepatah mengatakan. Kita lihat track record Ustadz Syafiq Risa Basalamah dulu. Sehingga membakar kebencian, membakar kemarahan, membakar emosi dari teman-teman Aswaja ini. Terutama hal ini dilakukan oleh teman-teman Banser. Kita lihat dulu yang ini. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Nah, di dalam video ini, track record Ustadz Syafiq Risa Basalamah, jejak digital Ustadz Syafiq Risa Basalamah, sekalipun ini sudah minta maaf, tapi track recordnya seperti itu, minta maafnya mungkin karena terpaksa. Dia menyatakan bahwa orang-orang Aswaja ya, yang biasa dilakukan oleh orang Aswaja, walaupun dalam videonya tidak menyebutkan Aswaja, tapi ini yang mengerjakan adalah orang-orang Aswaja. Ketika maghrib, zikir berjamaah oleh Pak Ustadz Dr. Syafiq Risa Basalamah, maaf, Ustadz Syafiq Risa Basalamah dianggap sebagai nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Ayo, siapa yang tidak akan tersulut emosinya kalau seperti ini? Orang yang zikir berjamaah di masjid dianggap nyanyi-nyanyi oleh Pak Dokter ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkesan ceramah-ceramah dari Pak Syafiq Risa Basalamah yang dilontarkan dari mulut Pak Dokter ini adalah banyak yang provokatif, yang menimbulkan perpecahan. Contoh diantaranya ketika Pak Syafiq Risa Basalamah mengatakan seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau bicara demokrasi itu bisa memberikan rasa keadilan, bohong. Itu bikinan manusia yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Oh, kita nggak boleh permusuhan, gimana? Permusuhan itu dibuat. Yang namanya hizbiyah, fanatisme kepada kelompok itu terjadi. Antum bisa lihat bagaimana mereka saling membuli, jamaah, saling mencela dan memaki. Jadi, demokrasi yang dianut oleh negara kita sendiri yang kita cintai dianggap sebagai biang keladi atau sumber perpecahan, sumber permusuhan, sumber saling bunuh-membunuh. Nah, ini adalah ceramah yang provokatif, ceramah yang dapat menimbulkan perpecahan di antara umat ini, di antara anak bangsa NKRI yang kita cintai ini. Dan banyak lagi. Jadi
Mereka itu dari bukan hanya Pak Syafiq Risa Basalamah, semua ustadz-ustadz Wahabi. Jadi ibadah amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang aswaja bagi mereka tidak ada artinya, bagi mereka salah semuanya. Baca usolli salah, zikir berjamaah salah, kunut salah, maulidan salah, tahlilan salah. Katanya tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang membakar, menyulut mereka, menyulut teman-teman Banser untuk menolak pengajian-pengajian provokatif mereka. Kalau mereka itu memang jantan, sebenarnya ketika pengajiannya mereka itu ditolak, mereka minta dialog saja, kan seperti itu. Banyak teman-teman Banser, teman-teman Aswaja, YouTuber-YouTuber Aswaja, ketika mereka menyampaikan pengajian seperti ini, teman-teman mengajak mereka untuk dialog, teman-teman mengajak mereka untuk diskusi, karena mungkin dengan duduk bersama dapat titik temunya, tapi mereka tidak mau. Apa alasan mereka? Dilarang duduk dengan ahli bid'ah. Jurus ngeles dari kabur mereka untuk diminta pertanggungjawaban apa yang keluar dari mulutnya yang membid'ahkan orang. Nah, jika sikap-sikap seperti ini yang selalu menyulut emosi, menyulut kemarahan orang-orang aswaja, maka pantaslah pengajian mereka itu dibubarkan. Karena selalu ceramahnya itu berisi provokatif, berisi perpecahan, tidak menghargai perbedaan. Ini asalnya. Jangan bermain victim, flying victim. Jangan dilihat akibatnya dulu. Apa sebabnya kok seperti itu? Ya mungkin seperti orang hamil. Selamat ya. Orang hamilnya yang dilihat. Jadi yang dipuji, yang misalnya yang didatangi oleh teman-temannya, selamat kamu hamil sudah itu. Tapi tidak melihat sebabnya kok hamil itu apa. Jarang suaminya dikatakan selamat, kamu sukses. Tapi istrinya. Jadi yang dilihat apa? Yang dilihat adalah akibatnya saja. Tapi sebab dari kejadian ini tidak mereka lihat, tidak mereka pikirkan. Sebabnya apa kok seperti itu? Maka pantas saya sangat setuju dengan pernyataan Ustadz Syekh Wahabi Al-Kabiri Al-Engkongi, Syekh Yazid Jawas Al-Wahabi. Lihat ini. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia nggak benar sehingga diusir. Nggak boleh usolli, bidah, kunut bidah, ini usir sama orang. Jadi jangan langsung, oh yang usir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab. Akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Kalau saya bahasakan, karena ustadz-ustadz mereka itu offset. Baru ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini adalah haram, ini adalah tidak bersumber dari Islam, ini adalah nyanyi-nyanyi. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu seperti itu, menyebabkan sesuatu akibat bisa terjadi, itu namanya sebab. Maka ketika kami bergejolak, Banser bergejolak, kemudian membubarkan mereka, membubarkan pengajian Pak Syafiq Risa Basalamah, ya jangan salahkan. Maka benar kata Pak Ustadz Yazid Jawas, belum tentu orang yang mengusir itu yang salah. Karena bisa jadi si pendatang, si da'i, si mubalik, si penceramah itulah biang keladi yang sebenarnya.